Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada video ini saya alhamdulillah dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan F. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfian Musaki dengan nomor NIM 2119309 dari kelas kewirausahaan F dengan dosen pengampu Bapak Ziaul Haq MPD. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran visual yang telah saya buat. Nah, jadi di sini ada media pembelajaran visual yang telah saya buat. Bentuknya menyerupai masjid. Nah, di sini juga terdapat kotak warna kuning, ada 2 buah. Di bawahnya ada kertas putih atau kotak putih dari kertas warna putih. Nah, jadi penerapannya yaitu seperti ini. Jadi kelas yang diampu adalah MTS kelas 8 dengan materi pembelajaran yaitu Cinta Ilmu Pengetahuan. Nah, jadi penerapannya adalah setelah siswa mendapatkan materi tentang cinta ilmu pengetahuan, di sini penerapannya adalah jadi penerapan ini adalah setelah siswa mendapat materi tentang cinta ilmu pengetahuan. Jadi sesuai RPP yang telah dibuat sebelumnya, yaitu di sini di dalamnya itu memuat tentang bacaan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan juga Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, jadi diharapkan setelah siswa mendapatkan materi pembelajaran tersebut, siswa dapat mengetahui hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam 2 ayat surat tersebut. Nah, jadi setelah siswa mempelajari materi tersebut, penerapannya yaitu di sini terdapat nama 2 surat beserta ayat yang telah disebutkan tadi, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan juga Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di sini siswa dipilih satu-satu maju ke depan, lalu disuruh memilih kotak mana, 1 atau 2. Nah, ketika siswa memilih kotak 1 atau 2, di sini kita langsung buka. Misal siswa memilih kotak 1. Nah, maka siswa disuruh untuk membacakan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 secara tartil, yaitu dibacakan 1 ayat tersebut dengan fasohah atau juga hukum bacaan yang betul sesuai kaidah-kaidahnya. Setelah siswa membacakan surat tersebut, dilanjut dengan mencari hukum bacaan kata-kata atau potongan ayat yang telah tersedia sebagai berikut ini. Ada 6 hukum bacaan yang harus dicari oleh siswa. Nah, ketika siswa itu memilih, itu diharapkan siswa tersebut tidak membocorkan kepada siswa yang lain tentang isi kotak di dalamnya, sehingga siswa lain yang belum maju tidak mengetahui isi kotak tersebut. Adapun ketika siswa membacakan ayat tersebut dan juga menjelaskan hukum bacaannya, yaitu ketika
siswa tersebut telah menunjuk atau telah memilih kotak tersebut, sehingga tinggal kita sebagai pengajar itu kita menyebutkan pertanyaannya di sini, dan juga apa ya, intinya menyuruh apa yang ada di perintah dari kotak tersebut. Nah, sama halnya dengan kotak nomor 2. Ketika siswa memilih kotak nomor 2, sama tata tertibnya seperti tadi, membacakan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 secara tartil, dan juga kalau di sini para siswa disuruh untuk mencari katanya. Misalnya ada matobi'i. Nah, dari ayat tersebut di manakah letak hukum bacaan matobi'i? Seperti itu. Sama juga ada 6. Nah, setelah siswa menyelesaikan perintah yang ada di kotak ini, lalu di bawahnya ini ada kotak putih. Nah, di dalam kotak putih ini diharapkan siswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan sesuai pandangan mereka apa yang mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Nah, contohnya di sini di bawah Quran surat Ar-Rahman ayat 33 terdapat kotak putih. Nah, terdapat perintah arti pengetahuan. Maksudnya siswa harus mendeskripsikan atau menjelaskan sesuai atau menurut pandangan mereka tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Jadi diharapkan siswa itu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor juga nyambung semua, atau dari materi yang telah dijelaskan tadi dapat masuk ke ranah 3 pengetahuan tersebut, dari kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, sehingga setelah materi tersebut dan juga menyelesaikan tugas ini, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu harapannya. Dan sama untuk di bawah kotak Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 sendiri ini terdapat perintah arti ilmu. Sama, siswa harus menjelaskan apa itu pengertian dari ilmu sesuai menurut pandangan mereka. Nah, setelah itu pada prakteknya siswa nanti harus menjelaskannya di depan para siswa yang lain. Nah, jadi ketika siswa mulai dari perintah kotak kuning sampai ke putih, itu siswa kita harus memilih salah satu siswa untuk maju ke depan dan memilih kotak 1 atau 2. Nah, setelah itu sebelumnya memilihnya itu dengan tidak memberitahuan kepada teman-teman yang lain apa isi dari kotak 1 dan 2 beserta juga kotak warna putih. Tinggal kita yang memberikan perintah kepada mereka sesuai isi dari masing-masing kotak tersebut. Nah, jadi siswa itu tidak mengetahui ketika salah satu siswa tadi memilih kotak 1 dan 2 seperti itu. Jadi memang cara memilihnya itu siswa disuruh untuk menghadap ke kita, memilih salah satu kotak tersebut. Setelah memilih, siswa maju di depan kelas, tinggal kita kita itu membacakan perintah tersebut. Nah, dari perintah tersebut siswa maju dengan membawa buku pelajaran. Nah, di situ kan terdapat bacaannya. Seperti Quran surat Ar-Rahman ayat 33, di situ terdapat ayatnya, sehingga misal kita untuk perintahnya kan seperti tadi tartil untuk membacakan, sudah di depan kelas. Terus hukum matnya. Nah, untuk mencari hukum bacaannya itu kan sudah memegang buku pelajaran. Nah, otomatis kita tinggal memerintahkan sesuai dengan isi kotak tersebut.
Misal ada bacaan, coba dari bacaan ya ma'asyaro terdapat hukum bacaan apa. Nah, situ siswa sambil memegang buku mencari katanya lalu menyebutkan hukum bacaannya. Setelah itu kita boleh mencoba untuk mendeskripsikan dari bacaan tersebut, hukum bacaan tersebut, apa pengertiannya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk di dalam menjelaskan yang di bawah ini, siswa juga disuruh untuk mendeskripsikan apa itu arti pengetahuan dan ilmu, seperti itu. Jadi harapannya itu agar siswa dapat dari seperti yang telah tadi saya jelaskan dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi materi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat masuk ke 3 ranah tersebut. Demikian pemaparan dari saya tentang bagaimana penggunaan media pembelajaran visual yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.